memang ya sebagai remaja itu nggak cuma hidup main-main aja, tapi harus berencana gitu guys. Ya nambahkan ini ya. Wah siapa ya? Pemahaman yang keliru. Anak kok jadi beban. Anak ini adalah amanah. Anak itu adalah amanah. Amanah. Yang punya hak. Hak untuk hidup. Hak untuk mendapatkan pendidikan. Hak untuk mendapatkan kasih sayang. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Ya, pelindung dan lain sebagainya. Nih, kalau memang usianya masanya sekolah, ya udah kasih berikan keleluasaan anak untuk bisa belajar. Hari ini kan negara sudah hadir. Negara sudah hadir memberikan perlindungan, advokasi, anggaran kepada anak-anak kita. Bahkan insya Allah di tahun ini Presiden Republik Indonesia akan mencanangkan program sekolah rakyat. Siapa pesertanya? Peserta didiknya adalah anak-anak yang masuk dalam kategori keluarga tidak mampu. Yang masuk data DT-Scan, DT-Sen, masuk di SIL 1. Jadi sudah kita cek betul orang tuanya pekerjaannya apa, rumahnya seperti apa. Ini negara kepingin memuliakan anak-anak kita. Jadi karena sesungguhnya anak-anak kita perlu mendapatkan pelajaran yang cukup, ya. Jangan sampai nanti karena keluarganya tidak mampu, anaknya putus sekolah, putus impiannya, putus cita-citanya, putus harapannya. Negara tidak ingin, pemerintah tidak ingin. Justru sekarang saatnya negara memberikan penghormatan kepada semua anak-anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Sehingga itu suatu saat nanti ya anak-anak mereka bisa menyambut masa depannya dengan penuh keceriaan. Kalau hari ini orang tuanya adalah petani, maka anak-anak yang sekolah nantinya harus punya mimpi bahwa ke depan bapak saya petani, tidak punya lahan. Bapak saya petani, lahannya sedikit. Dia harus punya mimpi ke depan. Ke depan, saya kepingin jadi petani yang sukses, punya lahan yang luas, bisa mempekerjakan banyak orang. Atau punya mimpi lagi, kalau orang tua saya petani, saya kepingin jadi anak yang sukses, pengen menjadi guru, pengen menjadi tentara, jadi polisi, menjadi dokter, menjadi apapun yang bisa membahagiakan orang tuanya. Sehingga insya Allah anak-anak sekalian nggak usah berkecil hati, ya. Apabila tadi ada persoalan ekonomi, kemudian orang tua mengambil langkah cepat yang keliru tadi, saya mohon kepada seluruh orang tua kita yang ada, berikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk belajar dan belajar sampai kapan waktunya anak-anak itu mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga anak-anak kita bisa menempuh apa yang menjadi harapan anak-anak kita, mewujudkan impian dan cita-citanya. Menikahkan anak di usia dini itu bukan solusi. Betul tadi Bunda, justru ini akan muncul masalah baru, awal masalah yang besar, ya, karena rantainya sampai panjang begitu. Nanti akan masuk ekonomi, kemudian masuk stunting, ya, dan lain sebagainya. Sehingga kalau memang ada persoalan, tentu bisa kita bicarakan bareng-bareng. Kalau ada keluarga yang menghadapi masalah, tentu kami, ayah, jajaran perangkat daerah siap untuk duduk bersama. Duduk bersama, mencari solusi bersama-sama. Kehadiran negara dan negarin pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Nggak boleh masyarakatnya mengambil keputusan sendiri dan keputusannya itu justru salah. Keputusan itu justru merugikan bagi anak-anaknya. Oke, itu ya guys ya. Menikahkan anak, menikahkan remaja yang masih di usia anak itu bukan solusi, namun akan menjadi masalah yang lebih besar. Iya, betul. Dan pemerintah juga sudah menginisiasikan untuk menanggulangi masalah ekonomi di sektor pendidikan. Namun
untuk kalian mungkin yang belum tahu, sebenarnya kita sebagai remaja, sebagai keluarga juga bisa inisiatif dulu loh dengan cara komunikasi, dengan cara interaksi seperti ini, anak bersama ayah, anak bersama bunda gitu ya Rin ya. Iya, betul sekali. Dengan komunikasi juga bisa menekan isu fatherless yang dimana saat ini fatherless itu banyak sekali, marak sekali, dan salah satu dampaknya adalah bisa memberikan ruang kosong yang biasanya diisi oleh pencarian kasih sayang di luar rumah. Waduh. Punya ayah tapi kayak gak punya ayah gitu Iya, ya. punya ayah tapi nggak kayak punya ayah. Waduh. Dan biasanya ruang kosong ini tuh diisi oleh remaja-remaja, teman-teman perempuan yang pencarian kasih sayang di luar rumah itu tadi ya. Muncul lagi satu persoalan yang nggak bisa kita anggap sepele, seperti soal relasi, pacaran, dan akhirnya merujuk ke seksualitas. Akibatnya mereka sering terjebak dalam relasi yang mereka kira itu adalah cinta, tapi sebenarnya menyimpan tekanan. Seperti kisah yang akan saya bacakan berikut ini. Asik nih, kita nyimak kisah-kisah banyak nih ya. Awalnya cuma saling suka, terus jalan bareng, chattingan tiap malam, kayak dunia itu cuma milik berdua. Tapi makin lama, tekanan datang dari mana-mana. Orang tua mulai curiga, tetangga mulai ngomongin, kita capek dan akhirnya berpikir kenapa nggak menikah aja. Tapi begitu urus di KUA, baru sadar usia kami itu belum cukup. Rasanya sangat frustasi dan pada akhirnya kami nekat. Sekarang apa? Aku bingung, hamil, takut, dan ya harus nikah muda. Waduh, itu sangat tragis ya teman-teman. Ayah bunda, kisah seperti itu ternyata nggak cuma di sinetron, nggak cuma di film-film ya, dan ternyata itu beneran ada dan dekat dengan kita sendiri. Dan ternyata di Wonosobo. Waduh, ini nyata dan di lingkungan kita dalam banyak kasus remaja tidak diberi ruang aman untuk belajar atau bahkan memahami tubuh dan emosinya sendiri. Di sisi lain, tekanan sosial dan rasa malu dari lingkungan membuat mereka mengambil jalan pintas. Ketika hubungan mereka juga sudah jadi konsumsi publik dan ditekan lingkungan, yang jalan yang dianggap paling bersih adalah menikah. Waduh. Padahal sebenarnya belum sama sekali siap. Maka dari itu untuk menekan isu fatherless nih ya, saya ingin bertanya kepada ayah, kira-kira apa sih pendekatan yang bisa dilakukan oleh seorang ayah untuk mengedukasi seksualitas agar tidak dianggap sebagai hal yang tabu, tapi sebagai perlindungan diri, begitu ya? Jadi seorang ayah ini kan menjadi pemimpin, menjadi kepala rumah tangga, yang harus tahu betul keluarganya mau dibawa kemana. Ayah inilah yang menentukan arah, bagaimana mewujudkan dulu saat menikah, ya, berkomitmen untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera, sakinah, mawaddah, warohmah, itu kan? Semua begitu. Tapi begitu sudah menikah, udah punya anak, lupa deh, ya, tanggung jawabnya, ya. Anak harus jadi orang tua, ayah itu harus jadi panutan, pemimpin rumah tangga. Nah, begitu melihat anak-anaknya udah gede, ini ayah Afiq kan anaknya juga udah gede juga kan, udah dewasa. Nah, biasanya kalau perempuan mungkin mau kalau bercerita curhat terhadap bapaknya, ya, atau ayah. Mungkin perempuan lebih dekat dengan ibunya. Kalau laki-laki mungkin juga lebih dekat dengan ayahnya. Nah, orang tua yang baik berikan ruang untuk bisa berkomunikasi terhadap anak-anaknya. Kalau lihat anaknya di sekolah ditanya, nak hari ini sekolah, iya. Kemudian pulang ada PR enggak? Ada. Malam diingatkan jangan main HP terus, kerjakan PR dulu. Karena sekarang tantangannya di HP, ya. Iya, tantangannya HP. Mau tidur, HP. Bangun Pergi tidur, kemanapun, HP. Bangun tidur, HP. Semua itu HP. Nah, ini bahaya sekali ya kalau tidak ada filter. Sehingga ada waktu, misalkan Pak Maghrib,
ya, ya kumpullah. Ada waktu yang efektif. Ayah, bunda, anak-anak, ya, kumpul, ngobrol, ya ngobrol hal yang ringan-ringan. Orang Mulai tua yang harus dari bertanya. receh-receh gitu. Nggak apa-apa. Harus bertanya orang tua. Ya, kalau itu tidak mungkin gimana? Ayah, di sekolah ada orang tua kita, yaitu bapak ibu guru. Ya, bapak ibu guru adalah orang tua kalian. Kalau kalian ada masalah yang memang perlu dikonsultasikan, silahkan curhatlah kepada bapak ibu guru. Tapi kalau bisa, yang pertama dicurhati adalah orang tua kalian. Jangan pernah curhat kepada yang lain. Ya, ya, curhatlah kepada orang tua kalian. Ya, curhatlah kepada orang tua guru-guru kalian. Oh, syukur bagai mau curhat kepada Allah. Pagi itu sholat apa? Tahajud. Tahajud. Nah, dulu ayah lu diajari ibu begitu. Pagi itu sholat tahajud. Berarti kalau ada masalah curhat kepada Allah. Ya Allah, ya. Nah, ini curhat kepada Allah, curhat kepada orang tua dan lain sebagainya. Dengan begitu insya Allah kita bisa membentengi apa yang menjadi kekhawatiran anak-anak kita, sehingga melakukan hal yang tidak baik. Ini yang lakinya curhat terhadap nyari curhatan kepada teman perempuan nyari curhatnya pada laki-laki. Ini masalah ketemu masalah, konflik ketemu konflik, bahaya, ya bahaya. Apa yang terjadi? Contoh ya, kita juga prihatin memang. Kami tidak memungkiri di lapangan banyak kasus, banyak masalah. Kemarin terjadi di Gunung Tawang, kita dikagetkan sebuah berita, ya apa itu? Di emperan rumah ditemukan bayi perempuan, bayinya cantik banget. Saya lihat tadi foto, gemes banget ini siapa yang melakukan ini? Akhirnya orang berspekulasi. Bisa jadi, karena bisa jadi ini adalah bayi lahir dari hubungan anak-anak yang notabene belum cukup umur, ya. Mereka sampai berhubungan, begitu lahir dia bingung, ini mau kemana? Ke orang tua nggak berani, ke kakak nggak berani, ke masyarakat nggak berani. Hanya taruh lah itu ya. Harapannya apa? Bayi ini bisa dirawat oleh orang yang menemukan. Naudzubillahi summa naudzubillah. Ini tidak boleh terjadi lagi di Kabupaten Wonosobo. Jadi tetap bahwa siapapun anak kita yang mau menikah, umur menjadi patokan. Jadi sekali lagi kepada orang tua, berikan waktu untuk anak-anaknya. Ba'da maghrib silahkan kumpul. Syukur bagai kumpul ya, makan kecil-kecilan atau kumpul ngaji yang muslim, ya. Tapi jangan kumpul ayahnya main HP sendiri, ibunya main HP sendiri, anak-anak main. Ya kumpul tapi tidak terjadi komunikasi. Bukan itu. Ya, bukan itu. Kalau dulu, ini zaman ayah masih kecil, ya, ini kumpul dengan orang tua itu saat kadang mau tidur, ya, mau tidur, ya, ini sambil pijat-pijat bapak, ya, sambil pijat-pijat bapak, terus anak itu bertanya kepada orang tua dan bapak itu nanya kepada anak-anaknya. Jadi kapanpun dalam satu hari harus ada waktu yang efektif, waktu yang berkualitas untuk berkomunikasi orang tua dan anak-anaknya, sehingga mereka tidak mencari perhatian keluar, karena di rumah sudah tercukupi, diberikan perhatian yang cukup oleh orang tuanya. Di sekolah sudah diberikan perhatian yang cukup oleh bapak ibu gurunya. Nambahin dikit ya. Iya, boleh, Mak. Ini kan kalau diceritain ini tadi kan sebenarnya apa coba? Korban terbesar itu kan sebenarnya oleh perempuan kan. Iya. Padahal sebenarnya kita ketahui bersama bahwa cinta pertama anak perempuan itu adalah ayahnya. Nah, jadi kepada seluruh ayah yang ada di Wonosobo yang punya anak perempuan khususnya,
bahwa cinta pertama anaknya itu adalah dengan ayahnya. Jadi jangan sia-siakan cinta anak perempuanmu, oleh karena itu berikan waktu yang terbaik, berikan perhatian yang paling baik untuk anak-anak perempuan kita. Tidak juga lupa anak laki-laki juga harus diberi perhatian juga, sama dong. Yang seimbang Nah, toh. yang seimbang. Tapi khusus perempuan begitu ya. Bagi anak perempuan tuh deket sama ya. Emang anaknya perempuan 2 deket sama ayah enggak? Iya. 2 anak perempuan saat kecil dekatnya dengan ayah. Ya. Tapi begitu sudah Besar. besar, mulai SD, SMP, kuliah, dua-duanya dekatnya dengan ibu. Ya kan, tadi saya sampaikan toh, perempuan lebih dekat dengan ibu. Wah, benar sekali. Jadi pendekatan yang bisa dilakukan oleh seorang ayah itu yaitu kuncinya komunikasi. Dengan komunikasi maka segmen-segmen selanjutnya akan berjalan dengan baik. Salah satunya adalah dengan interaksi. Mungkin kalau nanti makan bareng di keluarga, kemudian sebelum tidur boleh pijit-pijit gitu. Seperti yang ayah tadi. Ayo, pernah mijitin ayahnya enggak? Ayo. Iya. Bagus, bagus. Iya, tapi setelah kita mengetahui ya pentingnya edukasi seksualitas yang sehat dan penuh perlindungan, ada satu realita nih ayah dan bunda, yaitu tekanan budaya dan stigma masyarakat. Masih banyak remaja, khususnya perempuan yang merasa terjebak oleh anggapan bahwa jika menolak lamaran itu akan dianggap sulit jodoh. Iya. Biasanya kalau ditolak jadi sulit jodoh, perawan tua gitu ya. Iya, betul-betul. Padahal kan kesiapan menikah itu tidak bisa diukur dari seberapa cepat lamaran datang, tapi dari beberapa matang keputusan itu diambil. Dengan persepsi tersebut menjadikan bahwa remaja perempuan yang merasa tidak punya pilihan selain menerima lamaran pertama meski belum siap. Jadi untuk Bunda sendiri, bagaimana sih Bun cara kita bersama-sama membantu remaja agar bisa mengambil keputusan menikah dengan matang tanpa tertekan oleh stigma dan ekspektasi budaya tersebut? Oke. Di Wonosobo masih ada nih beberapa wilayah di beberapa desa yang memang adat budayanya itu manakala sudah dilamar itu harus diterima. Kalau nggak diterima nanti jadi perawan tua, nanti nggak akan ada yang ngelamar lagi. Nanti kesulitan jodohnya dan bla 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 itu memang masih ada. Nah, solusinya tentunya ayo kita tepis. Itu tuh hanya sebuah mitos saja. Allah itu sudah menciptakan makhluknya laki-laki dan perempuan itu berpasang-pasangan. Jadi yakinlah bahwa tidak menikah gasik, menikah muda, dilamar pertama harus diterima itu bukan satu solusi yang baik. Jadi kita memang harus memberikan pemahamannya tentunya kepada semuanya kalau ini. Tidak hanya kepada orang tua, tapi juga otomatis teman-teman remaja juga. Jadi jangan terikut dengan, mohon maaf, bukan saya menjelekkan budaya, bukan. Tetapi budaya yang mungkin kita yakini itu sesuatu yang kira-kira memberikan dampak yang tidak baik, ya harus kita hilangkan. Maksudnya harus kita anulir sedikit demi sedikit gitu ya. Jadi ayo kita remaja Wonosobo jangan sampai terjebak dalam situasi budaya yang seperti itu. Itu salah, itu yang tidak benar. Kemudian patut kita renungkan bahwa menikah itu salah satu keputusan yang sangat besar. Itu akan menentukan bagaimana masa depan kita ke depannya, karena apa? Kita akan hidup dengan seseorang dalam jangka waktu lama sampai maut memisahkan, kan kayak gitu. Berarti kan kita milihnya nggak main-main toh. Kita kan nggak mungkin milih kata dalam tempurung. Kita nggak mungkin milih tiba-tiba orang ngelamar, siapa kamu? Oh iya, cuman anaknya Pak itu, rumahnya mana? Nggak ngerti bagaimana kesehariannya, bagaimana sifatnya. Belum lagi ternyata malah sama-sama belum cukup umur gitu kan lah. Kita nggak mungkin seperti itu. Nah, oleh karena itu, oke, yuk semuanya persiapkan pernikahan itu dengan baik. Tentunya satu, harus siap fisik, sehat lahir. Fisik itu berarti apa? Umurnya kudu cukup. Aja ngasih bojo sadurunge 19 tahun. No, jangan sampai ada. Kemudian yang kedua, psikisnya juga harus siap, itu kesiapan mental.
Berarti mental juga berkaitan dengan usia juga. Mental berarti ya kita harus mempersiapkan bahwa ke depan kita tidak hidup sendiri, kita harus berdua. Mulai menikah kan berarti harus berdua kan? Iya. Mulai berdua, belum nanti punya anak. Jadi harus mempersiapkan mental itu penting. Bukan hanya masalah cinta, I love you, you love me, oke kita love menikah. Enggak, cuman gitu doang. Tapi harus mempersiapkan segalanya Umur karena kasih makan lop-lopan. emang jadi harus mempersiapkan semua ya kan. Menikah berarti harus hidup berdua, nanti punya anak, menjadi dua keluarga besar kan harus. Nah itu juga. Jadi kesiapan fisik, mental dan juga otomatis pemahaman. Bagaimana nanti menghadapi pernikahan Juga ke ekonomi. depan. Termasuk di dalamnya ekonomi. Iya. Bukannya kita apa namanya cinta matre Iya. matre ya. Tapi Realistis ya, Bu. realistis ekonomi juga butuh. Makanya Realistis. kalau umur yang cukup, pekerjaan udah punya, oke lah, siap menikah dan kalian saling cinta. Yes. Oke, memang menikah ini banyak sekali faktor-faktor yang harus diperhatikan. Nggak cuma cinta-cinta doang. Emangnya di keluarga makan dengan kata I love you kan enggak ya? Nah ya Bunda, tidak terasa kita sudah cukup lama berbincang-bincang. Tidak terasa juga suara-suara remaja tadi kita sudah bahas satu persatu. Dan ternyata suara-suara yang tadi kita bacakan, kita bahas itu benar adanya, bukan cuma sekedar cerita saja. Mereka adalah cermin dari realita yang sedang kita hadapi bersama. Dan untuk sebelum kita tutup pembicaraan pada siang hari ini, boleh nggak sih ayah bunda, mau ayah dulu atau bunda dulu nih yang memberikan closing statement? Kira-kira. Dulu Karena kali ya. dari ayah ya. Iya. Singkat, padat, jelas gitu ya. Iya. Sangat padat jelas. Jadi umur, kemudian rezeki, jodoh, ini kan sudah ditentukan oleh Tuhan, ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mitos-mitos yang tadi ada di masyarakat, mulailah harus dikikis. Yakinlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan sudah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Pada saatnya adalah akan ditemukan jodohnya. Ayah dulu nikahnya umur berapa? Ayah berapa ya? 32 tahun. Iya. Iya kan? Ya kan nunggu siap segalanya ini kan? Iya. Yang jelas nunggu siap segalanya. Ternyata Tuhan sudah mentakdirkan jodoh wanita idamanku. Walaupun jarak kita jauh ya, Ya, lumayan jaraknya jauh jauh. lah. 8 tahun. 9. Oh, 9. Ya, lah ini contoh jangan keburu ya. Belum siap sudah harus menikah. Nanti setelah mereka berkeluarga, mohon maaf ekonominya seperti apa, dampaknya ke istri, dampaknya ke anak dan lain sebagainya. Sehingga kepada anak-anak sekalian, yakinlah rezeki Allah sudah nyiapkan. Yang penting kita berdoa, yang penting kita berusaha. Hari ini kalian belajar, udah belajar, gak usah mikir ke depan itu piye, ya. Yakinlah saat belajar yang tekun, sopo tekun bakal tinemu. Mungkin itu yang saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan kepada orang tua saya nitip nih, ya, buatlah waktu yang efektif, komunikasi yang efektif kepada anak-anaknya, berikan ruang keluarga, quality time untuk keluarga. Kalau anaknya lagi kuliah di luar, coba seringlah ditelepon, ya, di WA, ya, jangan sampai udah sebulan ini dibiarkan nggak pernah ditelepon dan lain sebagainya. Ini komunikasi, tetap harus terjalin komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Ya, ternyata closing statement dari ayah ini sangat luar biasa ya untuk para orang tua di sana. Bangunlah chemistry kepada anak-anaknya, membuka ruang komunikasi karena itu sangat penting. Dan mungkin sekarang closing statement dari Bunda. Aku closing statementnya pakai ini aja ya, pakai pantun aja gimana Wah, tuh? keren. Boleh. Saya closing statementnya pakai pantun aja. Jalan-jalan ke kota lama,
Cakep. Ulangi, belum kompak kalian berdua ya. Siap. Kalau Wonosobo Maer gitu ya. Oh, Maer ya. Berarti Maer gitu. Jalan-jalan ke kota lama. Maer. Jangan lupa membeli roti. Maer. Maer. Untuk mewujudkan generasi cerdas ceria. Maer. Piye iki kok ora semangat? Waduh, gimana? Ulangi berarti ya, ulangi. Jalan-jalan ke kota lama. Maer. Jangan lupa membeli roti. Maer. Untuk mewujudkan generasi sehat, cerdas dan ceria. Maer. Jangan sampai generasi sekarang ini terjebak di nikah dini. Wah, keren sekali ini pantun dari Bunda mencerminkan anak genre banget yaitu Cerdas ceria ya. iya betul banget. Nah ini nggak kerasa 15 menit telah berlalu. Obrolan kita hari ini udah sampai di ujung ayah bunda. Tapi tenang karena bukan berarti suara remaja berhenti sampai di sini. Karena kita akan selalu membuka kotak asmara, yaitu aspirasi remaja bermakna yang bisa dilihat di sosial medianya Genre Wonosobo ataupun di sosial media kita masing-masing. Benar sekali Ari. Dan terima kasih untuk Ayah dan Bunda Genre Kabupaten Wonosobo yang udah nemenin kita ngobrol bareng di siang hari ini, dengerin keresahan, kemudian kasih solusi dan tentu aja pantun kece di akhir segmen tadi. Nah nih buat teman-teman di luar sana, semoga setelah dengerin podcast kita kali ini, perbincangan kita kali ini bisa makin sadar bahwa hidup itu nggak harus buru-buru, tapi hidup itu harus berproses. Dan untuk menutup, saya Andromeda Dan saya Arini. pamit undur diri. Sampai ketemu di obrolan seru selanjutnya. Dan perlu diingat teman-teman bahwa remaja yang bermakna diawali dengan remaja yang bersuara. Terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.